Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Efrida, dan kali ini Ustazah akan menyampaikan beberapa hal pada materi fikih. Minggu lalu, Ustazah sudah menjelaskan tentang macam-macam najis ya. Ustazah ulang lagi, najis berarti kotoran atau sesuatu yang dianggap kotor. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhafafah. Yang kedua, najis mutawasitoh. Yang ketiga, najis mughalladoh. Ustazah Efrida akan menjelaskan apa itu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughalladoh. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Najis mukhafafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Nah, cara membersihkan najis mukhafafah atau najis ringan adalah yang pertama, najis dilap atau dihilangkan terlebih dahulu. Yang kedua, memercikkan air ke tempat yang terkena najis. Yang ketiga, selanjutnya dilap hingga kering. Selanjutnya, najis mutawasitoh atau najis sedang. Najis mutawasitoh adalah najis yang berasal dari air kencing. Selainnya disebut dalam najis mukhafafah ya, yaitu kotoran manusia, kotoran binatang, nanah, darah, bangkai, muntahan, air liur, dan sebagainya. Cara membersihkan najis mutawasitoh atau najis sedang yaitu yang pertama, najis dilap atau dihilangkan terlebih dahulu. Yang kedua, mencuci dengan air mutlak atau air bersih bagian yang terkena najis itu hingga hilang rasa bau dan warnanya. Selanjutnya, najis mughalladoh atau najis berat. Najis mughalladoh adalah najis yang berasal dari air liur, kotoran, dan apapun yang keluar dari babi, anjing, dan keturunannya. Cara membersihkan najis mughalladoh atau najis berat yaitu yang pertama, hendaklah dibuang najisnya terlebih dahulu. Yang kedua, tempat yang terkena najis dibersihkan dengan air bercampur tanah. Yang ketiga, cuci dengan air mutlak atau air bersih sebanyak 6 kali hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Pernahkah anak-anakku melihat tinja di tanah? Tinja itu apa ya? Tinja adalah sesuatu yang berasal dari kotoran ayam atau kotoran kucing ataupun kotoran burung. Nah, tinja-tinja itu mengotori tanah dan menjadikan tanah menjadi najis atau kotor. Bagaimana cara menyucikan tanah agar terhindar dari najis tersebut? Cara mensucikan tanah adalah dengan menyirami tanah yang terkena najis yang berwujud cair dengan air. Dengan begitu tanah akan suci dari najis. Kemudian, cara menyucikan najis yang berwujud padat adalah dengan menghilangkan wujud najis itu atau memindahkan wujud najis itu, kemudian menyiram tempat itu dengan air. Ada beberapa ketentuan hukum Islam terkait dengan benda-benda najis atau terkena najis ya. Seorang muslim tidak berdosa apabila tersentuh najis. Tersentuh najis harus segera disucikan sesuai caranya. Ingat ya, beribadah kepada Allah harus dalam keadaan suci. Dan setiap muslim wajib bersuci dari najis yang melekat pada badan, pakaian, dan tempat ibadah. Ketika melaksanakan sholat atau tawaf, badan juga harus bersih.
Bersentuhan dengan benda-benda najis diperbolehkan, akan tetapi memakan, meminum, atau mengonsumsi barang najis tidak diperbolehkan atau diharamkan. Beberapa jenis barang najis yang diharamkan Allah adalah bangkai binatang, kemudian babi, kemudian darah, kemudian binatang yang kotor dan menjijikkan. Seperti apa? Seperti kecoak, lalat, cacing, kaki seribu, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin cukup sekian dari Ustazah. Untuk tugas hari ini, kerjakan soal halaman 63 sampai 65 ya. Kemudian difoto dan dikirimkan lewat Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.